Halo guys, mari kita mulai review cepat by Mimin. Ini tanpa subtitle ya, kalau ada kesalahan maklum aja, oke? Nah, akhirnya guys, sang raja dan ratu melanjutkan adegan enak-enak mereka ya. Aduh, aduh. Dan itu terlihat sama ayahnya ratu dan juga sepupunya ratu, kan dia lihat dari awal ternyata kan. Waduh, pasti sedih banget ya jadi si sepupu. Kalau Mimin sih mendingan langsung pergi dari sana aja ya kan, dibandingkan tetap berdiri di situ tapi melihat hal yang kayak gini menyakitkan hati ya kan. Tapi untung aja ayahnya ratu ngajak si sepupu pergi dari sana ya. Kemudian raja dan ratu melanjutkannya di dalam kamar mereka guys. Dan waktu itu seketika aja jiwa Jang Bong Hwan langsung keluar dan sang ratu pun marah-marah sama si raja. Si raja sih cuma bisa pasrah aja ya kan. Tapi karena si ratu masih dalam kondisi mabuk, dia tiba-tiba pingsan dan tertidur gitu guys. Nah, pada saat itulah sang raja mengambil kesempatan untuk menggeledah kamar si ratu dan dia mencari bukti korupsi dari ayah si ratu itu guys. Dan ternyata di luar pun si sepupu ratu itu masih berjaga-jaga. Dia awalnya curiga dengan apa yang terjadi di dalam, tapi dia memutuskan untuk tidak jadi masuk ke dalam kamarnya ratu. Udah cukup tahu diri lah dia ya. Nah, ternyata pada saat si raja berhasil membuka berangkas itu, dia tidak menemukan apa-apa. Tuh berarti mereka ngapa-ngapain ya guys, fix. Nah, besok harinya raja dan ratu pergi jalan-jalan ke pasar gitu guys. Jadi mereka nyobain makanan di sana. Si ratu gemes banget lihat si raja karena dia lahap banget makannya. Dan tiba-tiba aja pas mereka lagi happy makan berdua, warga di sana ada yang menggunjing raja gitu guys. Jadi mereka menjelek-jelekan raja karena raja itu selalu menyalah-nyalahkan anggota dari klan Kim gitu guys. Nah, karena hal itu raja pergi menghampiri mereka. Nah, awalnya si ratu kira raja ini mau marah gitu kan, tapi tidak. Dia mencoba untuk bergabung dengan mereka dan membicarakannya. Dan tapi si ratu lah yang gak tahan dengan ocehan orang-orang tersebut karena menjelek-jelekan raja. Jadi sini jiwa Kim Soyoungnya keluar bercampur dengan Jang Bong Hwan ya kan. Si ratu yang udah nggak sabar lagi dan udah gatel nih dia kan karena raja tercintanya kena bully. Dia pergi ke sana dengan jiwa Bong Hwan yang barbar. Dia langsung memarah-marahi orang-orang yang ada di sana dan dia mengatakan bahwa dia adalah klub penggemar raja. Asik. Nah, karena udah nggak terkendali lagi emosinya si ratu bengek ini, sang raja kayaknya malu ya kan. Habis itu dia pergi membawa sang ratu dari sana gitu loh. Dan pada saat di pasar pun si ratu entah nyobain apa yang dia lihat gitu kan, dan tapi si raja mencoba untuk menenangkan si ratu dan mengajak dia pulang. Dan kayaknya pun di sini dia berterima kasih gitu sama si ratu karena sudah membela dia tadi di pasar. Uhuy, kayaknya mereka berdua semakin dekat nih ya kan. Udah raja oleng tuh sama si ratu, tinggalin aja selir. Nah, pada malam harinya nggak tahu kenapa nih si raja sok-sokan nih memberanikan diri masuk ke dalam sumur tempat dia dulu waktu kecil terkunci tuh guys. Dan tiba-tiba aja traumanya balik lagi dan dia langsung badannya gemetar lagi dan dia berkeringat dingin lagi guys. Dan dia pun tiba-tiba aja pingsan pada saat itu. Lagian aneh-aneh aja sih kelakuannya, udah tahu masih trauma masih coba-coba ke sana ya kan. Dan pada saat dia pingsan itu dia masih sempat tersadar sedikit sih, dan dia ngelihat ke atas ternyata sudah ada si ratu di sana. Dan fix nih kayaknya memang yang nyelamatin dia itu adalah si ratu, bukan si selir Kimprot ini ya. Oke guys, segitu aja yang Mimin dapat bagikan. Untuk full subtitle Indonesianya besok pagi ya Mimin usahakan. Thank you for watching, see you next video, bye bye.